Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Teman-teman, lihat buku yang saya bawa. Ini adalah buku kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur yang ditulis oleh Rohmat Kurnia. Buku ini yang bagus loh teman-teman. Aku sudah membacanya. Ada cerita unik yang ingin saya bagikan, yaitu kisah Jantur dan Menur. Jantur dan Menur? Wah, apa itu? Bagaimana kisahnya itu? Tunggu, saya simpan bukunya dulu ya. Jantur dan Menur adalah saudara kembar. Tapi meskipun kembar, ternyata sifat dan sikap mereka sangat berbeda. Suatu hari setelah bermain bersama teman-temannya, Jantur merasa sangat lapar. Ia pun pulang. "Menur, di mana kamu? Cepat bawakan makanan. Aku sudah sangat lapar nih." "Sabarlah Kak, aku sedang memasaknya." "Tunggu sebentar lagi ya," jawab Menur dengan lemah lembut. "Nah, sambil menunggu makanan matang, bagaimana kalau kakak membantuku membersihkan lantai? Ayah dan ibu segera pulang loh," lanjut Menur. "Ah, lama," bentak Jantur. "Kamu ini selalu lambat. Perut kosongku ini sudah tidak bisa menunggu lagi tahu," lanjut Jantur dengan nada suara tinggi. Menur pun menangis. Tidak lama kemudian, orang tua Jantur dan Menur tiba di rumah. Mereka sangat kaget melihat rumah masih berantakan. Makanan belum siap dan Menur menangis. "Menur, ada apa kok menangis, Nak? Tumben kerja rumahmu kok sekarang belum selesai?" "Seperti biasanya, Bu, Kakak. Tapi kali ini sangat parah sekali, Bu," jawab Menur. Mendengar jawaban Menur, sang ayah pun memanggil dan mengajak Jantur bicara. Singkat cerita, kemarahan Jantur semakin menjadi-jadi. Bahkan ia mengamuk dan mengusir Menur dan kedua orang tuanya. Bahkan ia hendak melukai mereka dengan berbagai benda di sekitarnya. Melihat Jantur seperti itu, ayah, ibu, dan Menur pun terpaksa pergi dari rumah. Rumah dan seluruh isinya mereka tinggalkan begitu saja. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru tanpa Jantur, dengan bekal sifat rajin, pekerja keras. Mereka merintis usaha kembali, mulai dari nol lagi. Bertahun-tahun, sedikit demi sedikit, mereka lakukan terus-menerus hingga dapat hidup berkecukupan, kembali sedia kala. Lalu, bagaimana dengan Jantur? Kini hidupnya sangat sengsara dan penuh penyesalan. Jantur yang malas dan suka berfoya-foya, semua hartanya habis dan ludes. Setiap hari, ia harus mengemis dari rumah ke rumah untuk mendapatkan sesuap nasi. Tidak jarang ia diusir warga karena badannya yang kurus kering, ditambah lagi dengan penyakit kulit berupa bopeng-bopeng hitam di seluruh tubuhnya. Banyak warga yang jijik melihatnya. Hingga suatu ketika Jantur mengemis di sebuah rumah yang sangat megah. "Kamu lapar? Ini ada sedikit makanan untukmu," kata seorang gadis yang sedang menyapu rumah megah itu. Jantur pun menerima makanan itu, langsung memakannya dengan lahap. Setelah lama memperhatikan pengemis itu, akhirnya gadis itu tersadar. "Jantur, apakah ini kamu, Kak?" Jantur kaget. Ia hanya bisa terengah-engah. "Ayah,
Ibu, Jantur ada di sini. Teriak Menur memanggil ayah dan ibunya. Tidak lama kemudian, keduanya datang menghampiri Menur. Jantur anakku, apa yang terjadi denganmu, nak? Kata ibu sambil menangis memeluk Jantur. Jantur pun menangis memeluk ibunya. Ibu, apakah benar ini ibu? Iya, nak, ini ibu, ayah dan Menur. Apa yang terjadi denganmu, nak? Ayah, ibu, dan Menur, mohon ampunilah Jantur. Tuhan telah menghukum Jantur. Ternak, rumah, dan seisinya telah habis. Setiap hari, Jantur harus mengemis untuk sesuap nasi. Jantur juga menderita penyakit kulit. Jantur menyesal. Jantur berjanji akan bersikap lebih baik lagi dan tidak akan pernah bersikap buruk seperti dulu, ucap Jantur sambil menangis. Mendengar penjelasan Jantur, ayah, ibu, dan Menur akhirnya memaafkan Jantur dengan segala perbuatan buruknya. Tak disangka penyakit aneh yang dideritai Jantur pun tiba-tiba sembuh. Bopeng-bopeng hitam di kulitnya tiba-tiba hilang. Jantur yang menyadari hal itu pun langsung memeluk ayah, ibu, dan Menur sambil menangis bahagia. Kini mereka berkumpul kembali dan hidup bahagia. Jantur pun menepati janjinya untuk menjadi orang baik. Jantur sadar kasih ibu, orang tua kepada anaknya tak terhingga sepanjang masa. Jantur juga sadar sifat pemalas, pemarah, berkata kasar, kotor harus ia tinggalkan sedikit demi sedikit. Ia belajar meneladani sifat ayah, ibu, dan Menur, yaitu rajin, sabar, lemah lembut, dan kerja keras. Nah, itu tadi kisah Jantur dan Menur, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan.